Hai guys, selamat datang di One Clips Channel. Perkenalkan saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki ya. Film ini merupakan adaptasi dari manga dan anime Tokyo Revenger. Dan film kali ini merupakan live actionnya yang berjudul Tokyo Revenger Bloody Halloween Destiny 2 Part 1. Untuk film pertamanya ada di deskripsi ya guys. Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah upaya dari Takemichi untuk menghidupkan kembali kekasihnya Tachibana Hinata yang meninggal di masa depan. Usaha pertamanya terbilang berhasil, namun dengan histori yang berbeda. Maksudnya di sini guys, jadi setiap Takemichi kembali ke masa lalu dan melakukan perubahan, pasti di masa depan akan ada perubahan dari masa depan sebelum Takemichi kembali ke masa lalu. Nah, kebetulan di masa depan ini Hinata masih hidup, namun ada beberapa hal yang berubah. Di awal film ini memperlihatkan beberapa orang anggota geng Tokyo Manji sedang diburu oleh geng lainnya, yaitu geng Valhalla yang dikomandoi oleh Kazutora, yang merupakan sosok penting dalam cerita ini. Di sana juga ada Haruki Hayashida atau Pachin. Karena sedikitnya tim yang bersama Pachin membuat mereka harus dihajar habis-habisan oleh geng Valhalla di bawah pimpinan nomor 2 yaitu Hanma. Mereka membakar seragam Toman yang Pachin dan kawan-kawannya gunakan. Melihat seragam itu dibakar, Pachin tidak terima dan melakukan upaya pembalasan dengan menusuk salah satu anggota Valhalla dengan tusuk gigi. Kemudian scene beralih di masa depan, tepatnya tahun 2020. Kejadian ini setelah 10 tahun yang lalu. Takemichi merubah storyline hingga Hinata bisa hidup. Saat itu Hinata dan Takemichi dipertemukan oleh adiknya yaitu Tachibana Naoto. Terlihat mereka berdua begitu canggung dikarenakan di storyline ini mereka berdua telah putus di masa lalu. Untuk mencairkan suasana, Hina dan Takemichi pergi berkeliling Tokyo. Nah, di sini ada perbedaan dari animenya. Seharusnya mereka bertiga dengan Naoto yang membawa mobil. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah taman yang dimana tepat 10 tahun yang lalu di tempat inilah hancurnya perasaan Hinata saat diputuskan oleh Takemichi. Namun Takemichi di sini belum mengetahui apa yang telah diperbuatnya karena ia sendiri di storyline yang berbeda. Namun nantinya kisah yang dialami Hinata akan terkoneksi dengan Takemichi yang sekarang. Hinata berkata jika dahulu seorang yang sangat ia sayangi telah menghancurkan perasaannya di taman ini dan memutuskan begitu saja tanpa kejelasan. Takemichi pun bingung dan bertanya siapa lelaki itu dan Takemichi terkejut ketika Hina menjawab jika orang itu adalah dia. Lalu Hina menanyakan apa sebenarnya alasannya memutuskan dia. Sontak Takemichi kaget dan bingung atas apa yang telah terjadi. Lalu dia memutuskan untuk pergi sejenak ke toilet untuk berpikir. Setelah selesai dari toilet, Takemichi mencari Hina di taman namun tak ia temukan. Di jalan saat ia akan kembali ke mobil, di mana Hina sudah ada di dalam mobil yang terparkir. Takemichi bertemu dengan Hanma di masa ini dan sempat mengatakan ternyata kau tak ada di dalam mobil. Lalu Hanma pergi. Dengan wajah bingung Takemichi pergi menemui Hina. Namun sayangnya saat sampai di lokasi ini yang terjadi. Ya, Hina ditabrak oleh sebuah mobil yang sudah direncanakan lagi kematiannya. Melihat orang yang disayangnya terus mati di masa depan dan terkurung di dalam mobil, Takemichi terus berusaha menyelamatkan Hina. Namun naas kaki Hina terjepit dan tak bisa digerakkan sama sekali. Sebelum itu Takemichi sempat mengungkapkan perasaannya kalau dia selalu menyayangi Hina. Di detik terakhirnya Hina mendorong Takemichi keluar dari mobil dan mobil pun meledak. Keesokan harinya setelah pemakaman Hina, Takemichi menemui Naoto untuk meminta berjabat tangan agar dia bisa kembali ke masa lalu dan kembali merubah masa depannya agar Hina tetap hidup. Namun Naoto tidak mau dengan alasan percuma saja, tidak ada yang berubah.
Namun Takemichi yang terkenal dengan kerja kerasnya dan tetap ngotot dan bertekad akan menjadi pemimpin Toman. Lalu mereka pergi ke sebuah penjara untuk mencari informasi. Di sana mereka bertemu dengan Draken yang saat itu ditahan atas kasus pembunuhan yang dilakukannya. Takemichi bertanya apa yang sudah terjadi dengan Toman, mengapa bisa seperti sekarang. Draken berkata jika ini semua salahnya karena tak bisa menjaga Mikey dari Kisaki Teta yang menghancurkan segalanya, termasuk orang yang menjebak Draken adalah rencana jahat dari Kisaki Teta itu sendiri untuk mengambil posisinya menjadi orang kepercayaan Mikey. Dikarenakan masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, mereka menebak jika kematian Hina adalah dalangnya Kisaki Teta. Untuk itu Naoto setuju mengembalikan Takemichi kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Scene kembali 10 tahun yang lalu. Saat itu Draken, Takemichi, dan Mikey kembali dari bersenang-senang dari pemandian. Lalu pada malam harinya Takemichi menghadiri rapat untuk pengangkatan ketua divisi ketiga yang sebelumnya dipimpin oleh Pachin. Namun dikarenakan Pachin dipenjara atas kasus penusukan sebelumnya, maka akan ada pengganti ketua divisi ketiga. Anggota Toman di sana mengira jika nantinya Takemichi yang akan mengambil posisi itu karena telah menyelamatkan Draken dari kejadian bersama Kiyomasa. Di tengah rapat itu, Mikey selaku ketua utama Tokyo Manji Gang memanggil sosok ketua divisi 3 itu beserta anggotanya, dan ternyata ia adalah Kisaki Teta beserta mantan anggota Mobius. Tak tinggal diam, Takemichi terkenang kejadian di masa depan yang mengakibatkan kematian Hina. Seketika memberikan salam olahraga kepada Kisaki Teta. Sontak seluruh anggota terkejut dengan tindakannya. Belum sempat mendengar jawaban atas tindakan, muncul seorang ketua divisi 1 dari Toman, yaitu Baji, yang seketika membuat kegaduhan dan memukul beberapa orang yang menghalanginya, termasuk Takemichi. Mikey mencoba menegur perbuatan Baji, namun sontak Baji ngotot dengan alasan sendiri jika tindakannya benar dan memilih untuk keluar dari Toman dan akan memusuhi Toman. Setelah pergi dari sana, ia sudah ditunggu oleh Kazutora. Takemichi dan Mikey sempat berbincang-bincang mengenai Baji yang mempunyai karakter beringas, namun dia tetap menyayangi temannya itu, bukan tanpa alasan. Baji merupakan pendiri Toman, yaitu Mikey, Baji, Mitsuya, Draken, Pachin. Di sini Takemichi bertanya apakah mereka berlima yang membentuk Toman. Terlihat Mikey dengan berat mengiyakan perkataan Takemichi. Di sini Takemichi meminta Mikey untuk mengeluarkan Kisaki Teta karena menurutnya orang tersebut berbahaya. Mikey pun mengiyakan kemauan Takemichi dengan syarat ia harus bisa membawa Baji kembali ke Toman. Dan saat itu juga dia resmi menjadi anggota Toman. Saat akan meninggalkan tempat itu, Takemichi menemukan sebuah foto pendiri Toman yang ternyata di dalam foto itu ada 6 orang. Di sisi lain di sekolah, Takemichi yang tengah bingung memikirkan rencananya dihampiri oleh Hina yang mengajaknya berfoto. Takemichi juga terlihat senang setelah berjumpa Hina dan juga berjumpa kembali dengan tim Mizubazel, yaitu Akun, Yamoto, Yamagishi di ruangan kelas. Takemichi bertanya perihal geng Valhalla. Lalu Akun menjelaskan sedikit info jika Valhalla adalah geng yang dijuluki malaikat tanpa kepala yang tak diketahui siapa ketuanya. Sedangkan nomor 2 adalah Hanma Suji dan yang ketiga adalah Kazutora. Tak berselang lama mereka didatangi oleh seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Kazutora yang mencari Takemichi untuk diajak ke Valhalla. Sesampai di tempat Valhalla, di sana terlihat Baji sedang menghajar seorang anggota Toman lainnya untuk pembuktian jika dia benar-benar sudah keluar dari Toman. Namun Hanma selaku orang nomor 2 belum sepenuhnya percaya, dan untuk itulah ia membawa Takemichi karena pada saat Baji memutuskan keluar, Takemichi ada di sana dan mendengar setiap detail perkataan Baji. Takemichi pun diminta untuk memberikan kesaksian apa benar jika Baji keluar dari Toman. Setelah Takemichi mengatakan yang sebenarnya terjadi, dia meminta Baji untuk kembali karena ia adalah pendiri Toman itu sendiri. Lalu Baji memukul Takemichi dan berkata jika Kazutora adalah sang pendiri Toman juga. Sontak Takemichi kaget dan disinilah diceritakan kisah awal terbentuknya Toman. Diceritakan jika dahulu Toman adalah salah satu geng yang terkuat di Jepang dan seragam Toman juga dibuat oleh Mitsuya. Mereka semua hobi jalan-jalan dengan motor.
Pada saat itu, hanya Mikey lah yang suka menggunakan motor matic jadul. Namun di perjalanan, motor Mikey mogok sehingga selaku ketua ia meminta anggotanya untuk mengundi siapa yang akan mengisi bensin motor Mikey. Saat itulah Baji yang terpilih dan mendorong motor matic itu. Saat di perjalanan, Baji dihadang oleh segerombolan orang yang membulinya. Karena kesal, Baji memukul mereka. Salah satu geng tersebut akan memukul motor Mikey. Seketika Baji mengorbankan dirinya untuk melindungi motor Mikey. Tak lama kemudian datanglah Mikey. Lalu ini yang terjadi. Ya, motor itu dirusak oleh Mikey sendiri karena baginya sahabat yang paling penting dan berharga baginya. Lalu dengan kedatangan anggota Toman lainnya, maka mereka menghajar cecunguk itu. Dan di tengah jalan Tokyo mereka berfoto bersama dengan fotografer korban Toman. Setelahnya, Kazutora mengajak Baji untuk melihat sebuah motor di bengkel CB250T yang nantinya Kazutora berencana memberikan hadiah untuk Mikey di hari ulang tahunnya dengan cara mencuri. Baji sebenarnya tidak mau, namun Kazutora tetap kekeh ingin melakukannya. Pada malam harinya, rencana pun dijalankan. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam bengkel. Namun tak disangka, pemilik bengkel tersebut mengetahui aksi mereka. Dan tampaknya pemilik tersebut mengenal Baji. Dan Baji pun begitu. Seketika, Kazutora datang dan memukul pria itu. Seketika pria tersebut tersungkur dan meninggal di tempat. Baji memberitahu jika pria itu adalah Shinichiro yang merupakan abang Mikey. Sontak Kazutora kaget dan menyalahkan Mikey atas tindakannya itu sendiri karena mereka mencuri untuk Mikey. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap mereka. Di sana juga ada Mikey yang kaget dengan tragedi yang telah terjadi. Scene beralih di masa sekarang. Setelah mendengar cerita itu, Hanma tertawa dan menerima Baji bergabung dengan Valhalla. Keesokan harinya, di pemakaman Shinichiro, Mitsuya, Draken, Takemichi. Kemudian Mikey menjelaskan cerita kematian kakaknya. Di lain tempat, Mitsuya dan Draken tampak tak setuju dengan bergabungnya Kisaki Teta yang menggantikan Pachin. Draken juga bilang jika dia tidak tertarik untuk bertarung melawan Valhalla karena dia tahu ada sahabatnya yang akan dia lawan. Beralih ke Takemichi yang disapa oleh seorang pria bernama Chifuyu yang merupakan wakil kapten dari Baji. Chifuyu lah yang dipukul habis-habisan oleh Baji di tempat Valhalla sebelumnya karena mencoba membawa Baji kembali. Sedikit info, Chifuyu ini adalah kriteria orang yang sangat setia dan kali ini dia dan Takemichi bekerja sama untuk membawa Baji kembali. Menurutnya, Baji seperti mempunyai rencana tersendiri di Valhalla. Selanjutnya, dengan bodohnya mereka berdua pergi ke tempat markas Valhalla. Alhasil, Baji tetap tak mau kembali dan malah menghajar mereka berdua. Kemudian Chifuyu dan Takemichi pergi mencari informasi tentang Valhalla dengan menemui seorang yang pernah dilawannya di masa lalu, yaitu Kiyomasa. Di sini juga terungkap jika tindakan Kiyomasa dahulu yang menusuk Draken adalah hasutan dari Kisaki Teta dan Hanma. Chifuyu berkata jika pemimpin Valhalla adalah kemungkinan besar Kisaki Teta. Di sisi lain, Draken dihadang oleh Hanma di jalan agar ia mau bertarung melawan Valhalla. Sedangkan Mitsuya juga dibuat jatuh dari motor oleh anggota Valhalla lainnya. Sementara itu, Kisaki Teta terus memperhatikan Hinata di atas jembatan. Kembali ke masa depan, Takemichi mengajak Naoto untuk mengunjungi Draken di penjara untuk menanyakan perihal Valhalla. Takemichi bertanya apakah benar pemimpin Valhalla adalah Kisaki Teta. Lalu Draken menjawab, dan untuk pertama kalinya, Toman kalah karena ulah Mikey yang mengakhiri hidup Kazutora. Takemichi sedikit bingung karena dia belum sampai ke pertarungan itu. Namun, di storyline yang berbeda, kejadian itu telah terjadi. Di sini penglihatan Takemichi terhubung dengan apa yang dimaksud oleh Draken.
Lalu di akhir scene, Takemichi bersama Naoto pergi ke tempat kejadian peperangan antara Valhalla dan Toman di sebuah tempat tumpukan mobil rusak. Di sana Takemichi seolah melihat Maiki, namun nyatanya tidak ada Maiki di sana. Oleh sebab itu Takemichi berjanji tak akan membiarkan siapapun tewas di pertarungan 10 tahun yang lalu. Dengan cara ia akan kembali lagi dengan time leap, mengubah kejadian itu, dan film pun berakhir. Oke teman-teman, untuk film Tokyo Revengers kali ini sampai di sini dulu guys, dan tetap pantengin series ini karena filmnya masih panjang, namun di komiknya sudah tamat. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.